Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh aku, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah inti kalimat dari kalimat 3 teks tersebut adalah. Nah, di dalam soal ini ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, inti kalimat, dan yang kedua, kalimat ketiga. Jadi kita fokus hanya pada kalimat ketiga. Kalimat ketiga berbunyi, pulau akibat endapan tersebut sering terbentuk sebagai rantai endapan pasir dan sedimen sempit, rendah, dan panjang di lepas pantai yang sejajar dengan satu pantai tetapi terpisah dari pantai dengan teluk, muara, dan laguna. Kalimatnya sangat panjang di kalimat ketiga tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah inti kalimat. Inti kalimat itu adalah subjek dan predikat. Jadi, apabila ada pertanyaan mengenai inti kalimat, kita hanya fokus pada subjek dan predikatnya. Jadi, kita lihat subjek dan predikatnya, dan itu pasti menjadi inti kalimat. Karena unsur utama pembentuk kalimat adalah subjek dan predikat. Tanpa adanya subjek dan tanpa adanya predikat, kita tidak bisa sebut itu sebagai kalimat. Makanya inti kalimat hanya subjek dan predikatnya saja. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek? Subjek itu adalah pelaku. Sementara predikat adalah kegiatan, aktivitas, ataupun tindakan. Maupun terkadang bisa juga kondisi atau keadaan. Selebihnya akan menjadi objek, yaitu hal-hal yang bersifat kebendaan, dan keterangan yang berhubungan dengan tempat maupun waktu, atau berhubungan juga dengan pelengkap yang melengkapi kalimat tersebut. Nah, di dalam kalimat ketiga, subjeknya ada pada pulau. Ini sebagai subjek. Lalu, yang menjadi predikat adalah terbentuk. Ya, ini sebagai predikatnya. Sementara sisanya, ya, ini merupakan keterangan. Jadi tidak kita masukkan di dalam kalimat. Unsur seperti objek dan keterangan tidak kita masukkan di dalam inti kalimat. Ya, artinya kalimat ketiga itu adalah pulau endapan terbentuk. Nah, di dalam pilihan jawaban tidak ada pulau endapan terbentuk. Yang ada adalah pulau endapan sering terbentuk, dan ini menjadi pilihan kita. Yang lainnya kurang sesuai, ya, karena tidak menunjukkan subjek dan tidak menunjukkan predikat. Yang menunjukkan predikat di sini adalah pulau endapan sering terbentuk sebagai predikat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal yang kedua. Soalnya adalah, apakah gagasan utama paragraf pertama teks tersebut? Yang ditanyakan adalah gagasan utama. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama itu adalah ide pokok
yang menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, di dalam PPU biasanya ide pokok yang menjadi inti pembahasan ini ada di kalimat utama, dan kalimat utama tersebut ada di awal paragraf. Karena bentuk dari paragraf di dalam PPU mayoritas adalah deduktif. Dengan kata lain, Sobat Bima bisa fokus pada kalimat pertama. Sehingga kalau ada pertanyaan mengenai kalimat utama, gagasan utama atau ide pokok, Sobat Bima fokus pada kalimat pertama. Nah, apa yang dimaksud dengan gagasan utama dan bagaimana cara menentukannya? Gagasan utama itu merupakan topik, yaitu hal apa yang dibahas. Nah, bagaimana karakteristiknya? Karakteristik di dalam ide pokok itu biasanya bersifat umum. Karena bersifat umum, jadinya bisa dikembangkan melalui kalimat penjelas Nah, karena bisa dikembangkan melalui kalimat penjelas yang biasanya lebih spesifik dan disertai oleh data maupun informasi ataupun keterangan, maka kalau kita berbicara mengenai gagasan utama, hindari penggunaan data dan keterangan. Jadi kita hanya fokus pada hal-hal yang umum saja, bukan pada hal-hal yang berhubungan data dan keterangan, karena data dan keterangan ini biasanya spesifik. Nah, kita lihat di kalimat yang pertama. Para peneliti mengidentifikasi sebanyak 2.149 pulau akibat endapan di seluruh dunia dengan menggunakan citra satelit, peta topografi, dan tabel navigasi. Di sini kita fokus pada peneliti, lalu identifikasinya. Identifikasinya apa? Mengenai ribuan pulau akibat endapan di seluruh dunia. Nah, dengan menggunakan citra satelit, peta topografi, dan tabel navigasi ini adalah keterangan lebih lengkapnya. Sehingga kita tidak masukkan ke dalam ide pokok ataupun gagasan utama di kalimat tersebut. Jadi, kalimat pertama yang menjadi gagasan utamanya adalah para peneliti mengidentifikasi sebanyak ribuan pulau akibat endapan di seluruh dunia. Sekarang kita lihat di pilihan jawaban. Pulau endapan di dunia memiliki panjang sekitar 21.000 km. Ini tidak tepat. Para peneliti menemukan ribuan pulau baru akibat endapan di seluruh dunia. Ini tepat. Pulau endapan terbentuk karena terjadinya endapan pasir dan sedimen sempit. Ini keterangan detail, jadi tidak tepat. Ini informasi detail, makanya tidak tepat. Lalu, ribuan pulau endapan telah ditemukan sebelumnya tanpa bantuan citra satelit. Ya, ini tidak sesuai karena tadi ada keterangan mengenai citra satelit. Dan ini juga lebih spesifik, makanya tidak tepat. Selain salah juga spesifik,
sehingga tidak tepat. Lalu pulau endapan muncul, hilang, pindah, dan muncul lagi pada waktu lain. Ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di kalimat utama pada kalimat pertama di paragraf pertama tersebut. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal yang ketiga. Soalnya adalah kalimat 10 teks tersebut akan menjadi efektif bila diperbaiki dengan cara. Nah, ada beberapa hal yang harus menjadi fokus kita di soal ini. Yang pertama adalah kita fokus pada kalimat 10. Lalu kita diminta untuk melakukan perbaikan sehingga menjadi kalimat yang efektif. Berarti kalimat ke-10 merupakan kalimat tidak efektif. Kalimat yang tidak efektif itu bisa diidentifikasi karena adanya kesalahan. Kesalahannya terdapat pada penggunaan kata. Nah, di dalam sebuah kalimat, kata memiliki kedudukan yang sangat vital, krusial, dan penting. Untuk itu, kalimat tersebut bisa menjadi kalimat yang efektif apabila penggunaan katanya benar. Sebaliknya, apabila penggunaan katanya salah, maka bisa menyebabkan kalimat tidak efektif. Nah, penggunaan katanya ini harus baku dan sesuai dengan kaidah. Apabila ada yang tidak baku, maka dia akan menjadi kalimat yang tidak efektif. Selain itu, apabila penggunaan katanya dilakukan secara berulang, maka menjadi tidak efektif juga. Jadi penggunaan katanya itu hanya ada atau hanya sebanyak satu kali di dalam satu kalimat yang sama. Jangan digunakan secara berulang karena akan membuat kita menjadi tidak mengerti maksud dari kalimat tersebut. Nah, sekarang kita lihat kalimat ke-10. Hal itu memberikan bukti kalau pulau akibat endapan memang ada di setiap iklim dan di setiap gabungan ombak arus. Di sini ada kata yang diulang, yaitu kata di setiap. Ini sudah menunjukkan bahwa kalimat 10 tidak efektif. Kemudian, selain pengulangan kata, ada yang harus diperbaiki karena penggunaan kata yang tidak baku. Jadi sudah memenuhi dua kesalahan di dalam penulisan kalimat yang tidak efektif. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Kata hal diganti dengan kata masalah. Kita coba. Masalah itu memberikan bukti kalau pulau akibat endapan memang ada di setiap iklim dan di setiap gabungan ombak arus. Nah, tanpa diubah menjadi masalah, kata hal sudah tepat sehingga tidak perlu diubah. Lalu memberikan diganti dengan kata diberikan. Hal itu diberikan bukti, ya, sudah tidak tepat. Lalu konjungsi kalau diganti dengan bahwa. Hal itu memberi bukti bahwa pulau akibat endapan dan seterusnya. Ini lebih tepat karena kata kalau itu bukan bentuk baku. Yang lebih baku adalah kata bahwa. Lalu konjungsi akibat diganti dengan karena. Hal itu memberi bukti bahwa pulau karena endapan, ya kurang tepat. Lalu kata ada diganti dengan terjadi. Kalau hal itu memberi bukti bahwa pulau akibat endapan memang terjadi di setiap
iklim dan di setiap gabungan ombak arus. Ini juga tidak tepat karena kata ada sudah tepat. Nah, jadi kesalahannya ada pada pengulangan kata, yaitu kata di setiap, dan juga penggunaan kata yang tidak baku, khususnya kata kalau, sehingga perlu diganti dengan kata bahwa. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat yang tidak efektif pada paragraf pertama adalah, nah, kita fokus pada dua hal dari soal ini. Yang pertama adalah kalimat tidak efektif, yang kedua adalah paragraf pertama. Jadi kita hanya fokus kepada paragraf yang pertama. Nah, kalimat yang tidak efektif itu terjadi apabila yang pertama penggunaan kata yang tidak baku. Lalu yang berikutnya adalah pengulangan kata yang sama. Atau penulisan istilah asing tidak dimiringkan atau diitalik. Nah, itu pasti menjadi kesalahan dalam kalimat yang tidak efektif. Jadi apabila kita hendak mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif, kita lihat dari penggunaan katanya, apakah baku atau tidak, lalu adakah pengulangan kata yang sama di dalam kalimat tersebut atau tidak, lalu kita lihat adakah istilah asing yang digunakan tetapi tidak dimiringkan. Nah, itu menjadi kesalahan di dalam kalimat yang tidak efektif. Sekarang kita lihat ke paragraf yang pertama. Kita identifikasi dari kalimat yang pertama. Para peneliti mengidentifikasi sebanyak 2.949 pulau akibat endapan di seluruh dunia dengan menggunakan citra satelit, peta topografi, dan tabel navigasi. Nah, di sini sudah tepat. Dan jarang sekali kalimat pertama di dalam paragraf itu memiliki kesalahan. Kenapa begitu? Karena biasanya kalimat pertama di dalam PPU itu akan menjadi kalimat utama yang berisi ide pokok dan gagasan utama. Jadi biasanya sangat lugas sehingga pasti akan menjadi kalimat yang efektif. Jadi kalau ada pilihan kalimat pertama, Sobat Bima bisa langsung tidak sama sekali memilih kalimat tersebut karena biasanya sudah tepat. Lalu kita lanjutkan ke kalimat yang kedua. Jumlah pulau endapan baru itu jauh lebih banyak daripada 1.492 pulau yang diidentifikasi dalam survei tahun 2001 yang tanpa bantuan citra satelit yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa kata yang diulang, yaitu kata yang. Sebanyak 3 kali. Jadi, kesalahannya ada pada pengulangan kata, yaitu kata yang sebanyak 3 kali. Lalu ada juga penggunaan kata yang tidak baku, yaitu kata survei. Menurut KBBI, penulisan yang benar itu bukan survei pakai Y, tetapi survei pakai I. Bukan juga survei, E-nya diganti A. Itu tidak tepat. Jadi bukan survei,
pakai Y, bukan juga survei pakai I tapi survei menggunakan I, SURVEI. Nah, sehingga kita sudah menemukan dua kesalahan yang menyebabkan kalimat tidak efektif. Jadi, jawaban yang tepat adalah kalimat kedua. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih